Apa gitu? Hah? Ada galian tanah maksudnya? Saya yang Tangerang atau jam 9 kan? Oh, jam 9 ya Bu ya? Baru sampai. Oh, jam 9 berarti 2 jam ya Bu ya kemarin. Wah, luar biasa. Selamat datang Pastor Marta, puji Tuhan. Hamba Tuhan kita sudah ada di tengah-tengah kita. Lumayan juga ya Bu ya, 2 jam ya. Kalau yang lain berapa jam? Kalau itu 1 jam. 1 jam ya rata-rata. Saya udah dipesenin, ada ibu datangnya lebih awal karena katanya ada galian tanah. Tapi kenapa ya kok belum juga selesai ini bangsa kita ya? Iya, di mana-mana selalu ada itu galian-galian. Ya udah, yang penting kita ucap syukur ya ibu-ibu ya. Yang penting kita bisa atur waktu kita supaya kita tiba di tempat ini tidak begitu terlambat ya. Karena kita memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Satu sukacita buat kita kalau kita dapat berkumpul beribadah di tempat ini ya. Indah kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu sungguh baik, sangat baik dan amat baik untuk kita semua. Ya ibu-ibu ya, saya himbau juga kalau ibu-ibu datang kemari, jangan datang sendirian ibu-ibu ya, bawa teman, gitu. Bawa teman CS-nya atau family atau keluarga beribadah di tempat ini. Kita ibadah di sini hanya sebulan sekali loh ibu-ibu ya. Sebulan sekali. Banyak tempat lain. Oh nggak apa-apa. Oh begitu, nggak apa-apa ibu-ibu. Seberapapun yang hadir saat ini, Tuhan Yesus ada ya. Ada di dalam firman 2-3 orang hadir, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita ya. Yang penting hati kita, motivasi kita untuk beribadah kepada Tuhan dan percaya setelah kita pulang dari sini ada sukacita melimpah buat ibu-ibu semua. Kita sungguh diberkati, berkat jasmani, berkat rohani. Hamba Tuhannya sudah ada di tengah-tengah kita saat ini ya, untuk siap memberkati kita lewat firman yang luar biasa. Firman itu ibu kalau kita dengar ya, jangan berlalu begitu saja, jadikan remah di dalam kehidupan kita. Biar iman kita terus kuat, roh kita terus menyala-nyala di dalam kasih Kristus ya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya bapak-bapaknya belum pada datang ya. Hanya semuanya ibu mungkin terlambat kami ya. Yuk kita satukan di dalam doa saat ini. Hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Engkau sungguh baik dan sangat baik di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, di mana kami ada, sebagaimana kami ada saat ini, itu adalah semua kebaikan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, untuk kami sudah ada di tempat ini. Kami mau beribadah Tuhan, berkati setiap kami yang hadir. Berkat kasih Allah terus melimpah di dalam setiap kami. Tuhan ambil alih ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan sampai selesai. Biarlah kami diberkati oleh Allah. Kami diurapi oleh Allah sungguh luar biasa. Begitu juga yang akan melayani Tuhan Yesus pada siang hari ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan kami, apapun bagian kami itu masing-masing, khususnya untuk WL, untuk singer, musik, joy bell, untuk sound system, semua diberkati dalam nama Yesus. Biarlah setiap pujian dan penyembahan pada siang hari ini kami boleh merasakan kasih, kuasa, keselamatan, urapan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Berkati mereka semua sehingga setiap pujian penyembahan itu ada kuasa, ada urapan, ada kami tahu Bapa Engkau hadir setiap di tengah-tengah kami.
Begitu juga untuk hamba-Mu Pastor Marta yang sudah boleh ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus juga memberkati hamba-Mu ini secara luar biasa. Setiap firman yang disampaikan nanti, kami sangat diberkati. Iman kami semakin dikuatkan lewat setiap firman Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau juga memberkati tempat dan ruangan ini. Sucikan, kuduskan ruangan ini. Tutup bungkus kami semua di dalam kuasa darah-Mu. Maka setiap jiwa-jiwa yang hadir juga Bapa, dalam hati jiwa mereka senantiasa fokus di dalam Engkau Bapa. Terima kasih, kami percaya ibadah siang hari ini membawa sukacita berkelimpahan. Setiap jemaat Tuhan nanti akan pulang juga menerima berkat Allah yang limpah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan Bapak Ibu, amin. 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 Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi selamat siang, shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Siap memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Baik, dari seberapa banyak kita yang ada pada siang hari ini, mari berikan hatimu, penyembahanmu, kita mau tinggikan agungkan Tuhan. Kalau beberapa hari yang lalu kita merayakan hari pengorbanan Yesus di kayu salib, bahkan dia sudah bangkit bagi setiap kita. Mari hari ini kita mau imani bahwa Dialah Yesus, Tuhan kita lah yang hidup, yang sudah mati bagi setiap kita. Oleh karena kasih-Nya kita ada saat ini, oleh karena kebaikannya kita ada saat ini. Semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Bagi Dialah segala puji dan hormat. Selamatkan jiwaku.
Kami yang siap tinggikan Engkau, kami yang siap muliakan Engkau, kami yang siap diberkati. Siang ini kami mau katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi selamat siang, shalom. Ada sukacita, boleh bagikan dulu sukacitanya ke kiri kanan ke belakang. Amin. Kita bersukacita karena kita tahu kita sudah ditebus. Dialah Tuhan Yesus menolong kita. Dialah Tuhan Yesus menyelamat kita. Amin. Kita tinggikan lagu Tuhan kita. Tepuk tangannya sama-sama. Setiap kita sia-sia iman percaya kita kalau dia tidak bangkit bagi setiap kita. Kita percaya dia bangkit, amin, amin. Mari dengan lebih sungguh kita mau katakan kembali pujian kita boleh lakukan lebih bersuka-cita lagi. Kawan-kawan dan kawan-kawan yang udah 80-70 tahun ke atas ya, mari dengan lebih sukacita kita tinggikan. Serahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan semuanya.
karya salibmu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sebab karena salibmu kami ada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasihmu, perkenananmu di hidup kami. Engkau melayani setiap kami Tuhan. Engkau yang menjadikan kami ada sampai dengan saat ini. Kami bersyukur Tuhan, bahwa setiap anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu di kayu salib. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, untuk nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
biasa, hari yang penuh sukacita. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang kebetulan di dalam rancangan-Mu. Engkau yang telah memanggil kami dan memilih kami untuk hadir di tempat ini, sehingga kami percaya sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa akan Kau berkati bagi setiap kaum wanita khususnya yang ada di ruangan ini ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau melawan kami, menjamah kami, sehingga hati kami terbuka menjadi ladang yang subur untuk diberkati, sehingga firman Tuhan menjadi benih unggul bagi hamba-hamba-Mu yang ada di ruangan ini Tuhan. Bekerjalah Engkau dengan leluasa. Kami percaya kami pulang dengan kekuatan baru. Kami pulang dengan sukacita yang besar, karena perjumpaan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami siap diberkati dengan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati. Bersama-sama katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat siang, shalom. Selamat Paskah Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, segala sesuatu terjadi oleh karena Tuhan kita baik. Amin. Sehingga kalau kita ada di tempat ini juga kita tahu semuanya karena kebaikan Tuhan. Kita sudah merayakan kematiannya, kita sudah merayakan kebangkitannya, dan salah satu firman Tuhan mengatakan begini, Yesus itu sudah memerdekakan kita, betul? Kematian Tuhan di atas kayu salib memerdekakan kita. Tetapi dalam kitab Galatia, Rasul Paulus menekankan begini, hendaklah kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus sudah memerdekakan, tetapi hendaklah ibu-ibu yang ada di ruangan ini sungguh-sungguh merdeka. Kalau Alkitab mengatakan demikian, maka ini mengindikasikan kepada kita, jangan-jangan ada yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Karena kita bisa nyanyi di ruangan ini, kita bisa angkat tangan di ruangan ini, tetapi hati kita hanya Tuhan yang tahu. Hati kita hanya Tuhan yang memahami. Mungkin kita ada di ruangan ini, tetapi ada kekecewaan di hati, ada kesesakan di hati, ada keberatan di hati. Sehingga hari ini dengan apa yang akan saya sharingkan buat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biarlah kita betul-betul menjadi wanita yang merdeka seutuhnya di dalam Tuhan. Amin. Siapa yang tak pernah tersinggung di ruangan ini? Wow, ada yang tidak pernah tersinggung. Semua kita pasti pernah tersinggung dan bisa tersinggung, betul? Tetapi yang sekarang harus dipertimbangkan adalah jangan sampai kita adalah orang yang suka tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sering tersinggung, atau jangan-jangan ada yang hadir di ruangan ini sedang tersinggung. Ya, nah maka dari itu kita adalah putra-putri kerajaan Allah yang ingin menikmati berkat Tuhan luar biasa. Sehingga mari kita sambil berdoa dengan Roh Kudus, ketika firman ini disampaikan, seperti Raja Daud berkata, selidiki hati dan batinku, supaya aku dijumpai berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita buka Alkitab kita, yuk kita baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Kita akan membahas mengenai tersinggung. Apa yang Ibu? Tersinggung. Oke. Ya, Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kalau terlalu jauh lihat ke depan, buka Alkitab yang ada di tangan masing-masing ya. Kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut
tidak terburu-buru. Karena seringkali banyaknya yang terjadi adalah ya kita begitu terburu-buru mendengar juga terburu-buru untuk bicara. Sehingga apa yang orang sampaikan kepada kita tidak sepenuhnya ditangkap dan itu bisa menjadi alasan yang bikin kita tersinggung. Sehingga Tuhan bilang, cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, apalagi untuk marah. Ya, untuk marah. Kalau kita lihat definisi sederhana, apa sih tersinggung? Semua kita layak bisa untuk tersinggung begitu ya. Tapi nanti kita perhatikan lebih lanjut seperti apa. Tersinggung itu reaksi emosi. Oke, semua kita punya emosi. Apalagi katanya perempuan itu emosinya jauh lebih dominan daripada laki-laki. Makanya perempuan itu banyak merasa-rasa. Aku rasa, gitu ya. Padahal yang dirasa juga cuma sekedar perasaan, gitu kan? Ya. Jadi sesuatu terjadi di emosi kita, ya. Dan saya tulis di sana, reaksi emosi itu bisa pasif, bisa aktif. Maksudnya begini, ibu-ibu. Kalau ada sesuatu yang datang sama kita, which is kita nggak suka, kita nggak merasa aman, ya. Ada dua tipikal orang yang meresponnya seperti apa. Yang pertama adalah yang diam. Kalau ada orang sakiti, dia diam. Bahkan dia bisa senyum loh, ibu-ibu. Oke, tapi hatinya sakit. Dia nggak apa-apa. Ada orang bilang jelek lu, nggak bener lu, payah lu. Dia diam aja, dia senyum. Tapi hatinya, nah, yang satu lagi ya reaksinya reaktif. Ketika ada orang bilang gitu ya, katanya perempuan itu paling sensitif kalau bicara soal tubuh. Gendutan, enak aja, lu aja gak tahu salah. Enggak, gua emang segini aja dari dulu. Langsung menyampaikan apa yang dia nggak suka. Nah, dari sini aja ibu-ibu udah bisa cek nih. Ibu-ibu bagian yang mana? Lebih banyak yang tapi jelek atau yang tahu, gitu ya. Banyak orang bisa diam, bisa melawan. Tapi ada juga yang memang orang yang dominan langsung melawan, ada yang dominan diam. Oke. Nah, reaksi itu muncul kenapa? Karena kita merasa ada sesuatu yang kita nggak suka yang disampaikan oleh lingkungan kita. Itu nggak bikin kita nyaman dan itu kita rasa mengancam keberadaan kita. Makanya orang jadi tersinggung. Latar belakangnya biasanya dipicu oleh apa, ibu-ibu? Yang pertama yang seringkali terjadi, kenapa orang mudah tersinggung? Kenapa orang sukar ya untuk bisa menerima dengan sejahtera apa yang terjadi di sekitarnya? Karena yang pertama adalah sombong. Ya. Apalagi kalau yang menyampaikan sesuatu kepadanya dinilai orang yang dia pandang derajatnya lebih rendah. Oke? Siapa kamu menyampaikan itu sama saya? Tahu apa kamu daripada saya? Enak aja kamu ngomong. Kamu nggak kenal saya siapa? Dan dia nggak kenal ya kan? Dirinya siapa dan dia nanya orang gitu kan ya? Sombong. Oke? Ya. Di gereja banyak orang sombong. Ya, di mana-mana lah ya, di mana-mana. Oke? Ya. Ayo Pak, gitu kan. Jadi penerima tamu di depan. Oh, saya biasa mimpin rapat disuruh jadi terima tamu. Kalau nyuruh saya suruh yang di mimbar. Tersinggung. Kenapa dasarnya sombong? Yang berikutnya apa? Apa yang disampaikan orang kepada dia dianggap tidak aman buat dia. Ini kalau bahasa kerennya insecure. Oke? Insecure. Wah, dia ngomong soal aku. Nanti apa kata orang dengan kata-kata itu? Gitu kan ya. Wah, dia bilang aku sekarang gendutan. Nanti orang mikir apa soal aku? Padahal gak ada mikirin juga ibu. Tuh. Tapi dia nggak bisa terima karena dia rasa nggak aman
Dan terakhir ini yang lebih banyak, karena orang itu masih simpan luka. Ya, lukanya bukan baru dilukai, lukanya sudah ada sejak masa lalu. Ya, karena begini, saya belajar begini dalam perjalanan pelayanan saya. Orang kalau masih punya luka di hatinya, masih punya masa lalu yang nggak diselesaikan. Kayak kita kalau punya luka, ada nggak orang kalau punya luka, gitu ya? Lukanya itu dibiarin disentuh-sentuh sama orang. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Kalau orang luka, pasti yang pertama dia akan berupaya menyembunyikan lukanya, betul? Kalau ibu-ibu dan saya punya luka di tangan sini, maka kita akan berupaya pakai baju nggak akan segini, betul? Kita akan pakai baju segini, supaya apa? Lukanya tutup. Ya. Nah ini banyak sekali di gereja. Dia punya luka yang nggak selesai, dia punya kecewa yang nggak selesai, tapi kemudian dia rajin pelayanan di gereja untuk apa? Nutupin supaya orang lain nggak tahu dia luka dan dia juga bisa lupa kalau dia punya luka. Nutupin. Yang berikutnya adalah defensif, bertahan. Dia harus jaga lukanya supaya jangan ada orang yang nyentuh lukanya. Karena siapapun kalau menyentuh luka kita, sakit nggak, Bu? Sakit. Sehingga biasanya, ya, entah dia menutupi, entah dia apa tadi saya katakan, yang berikutnya defensif. Defensifnya tuh biasanya begini. Sebelum orang sentuh, sebelum orang serang, dia serang balik orang itu. Paham ya? Oke? Jadi kalau misalnya ada orang gitu ya, misalnya saya punya luka nih di tangan kanan, ada orang deketin saya udah begini, jauh-jauh. Ya kan orang nggak ngerti ya, kalau dia punya luka. Tapi dia udah bilang, nah kita yang nggak ngerti bingung nggak Bapak Ibu? Kenapa gitu? Nah biasanya orang luka seperti itu, karena memang kalau orang luka, perilakunya tidak akan bebas merdeka. Karena dia akan dikendalikan sama lukanya. Nah itu, ketika dia punya luka, maka apapun yang terjadi di sekitarnya itu pasti menyakitkan. Misalnya begini, kalau ibu-ibu punya luka, gak usah disentuh, kena angin sakit gak? Sakit, betul? Sakit, apalagi kalau disentuh. Nah, lihat nih, oke, kita ada di posisi mana nih? Sombongkah? Khawatirankah, takut dipandang jelek sama orang, gak nyaman diperlakukan sama orang lain, atau aku bawa luka yang tidak pernah diselesaikan? Yang kayak begini, Bu, saya juga belajar kalimat ini malah di gereja gitu. Tiba-tiba ada ibu bilang begini, Pastor Marta hati-hati ya sama orang itu. Kenapa? Hati-hati deh pokoknya, ya. Kalau kita salah bertindak, senggol bacok, Bu. Saya belajar kata-kata senggol bacok di gereja. Bukan di luar, bukan di mana, bukan di jalanan. Saya dengar istilah itu di gereja. Hati-hati, Bu, senggol bacok. Kan senggol bacok. Iya, ibu senggol dia bacok loh. Gitu. Hah? Ngeri kali. Ya begitu, kenapa? Karena orang itu, ya, mempertahankan dirinya karena dia sudah sakit dan tidak ingin lebih disakiti. Jadi begitu perilakunya. Sebetulnya kalau kita mau bicara jujur, suasana seperti itu nyaman gak sih buat kita? Tiap kali ada orang dekat, kita minggir. Tiap kali ada orang dekat, kalau dia belum apa-apa kita udah bilang, sana lu. Nggak nyaman ibu-ibu, betul? Tapi seringkali itu terjadi sama kita. Kita mulai rajin ke gereja hari Minggu, kita mulai rajin Victorious Woman. Tetapi kalau kita nggak merdeka dari hal ini, saya mau katakan terlebih dahulu, kita nggak bisa menikmati berkat Tuhan dengan leluasa. Padahal Tuhan Yesus selalu ingin memberkati kita luar biasa. Amin. Jadi perhatikan baik-baik hal ini. Ada salah satu tokoh di Alkitab, ibu pasti kenal ceritanya. Siapa raja pertama orang Israel namanya? Saul. Saul itu raja pertama yang dipilih untuk menjadi raja bagi bangsa Israel yang besar. Sebetulnya kalau dilihat
mulai dari latar belakang aja kita sudah harus mempertanyakan kepribadiannya Saul. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, pernah dengar nggak ketika Samuel cari Saul, Saul tidak sedang duduk manis dan berkata, ini aku, ya. Tapi Saul lagi sembunyi. Dan ketika dicari, ya, Saul bilang, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini orang kecil, sukuku orang kecil, siapa aku jadi raja? Lihat, Bapak Ibu bisa melihat kalau Saul ini adalah orang yang rendah diri, bukan? Bukan rendah hati ya, rendah diri, ya, bukan rendah hati sangat berbeda dengan rendah diri. Saul ini rendah diri, padahal Alkitab berkata dia adalah laki-laki yang tingginya lebih tinggi dari orang-orang sebangsanya. Dan kita bisa bayangkan dia juga pasti ganteng adanya, betul? Dan kalau sampai dia dipilih sama Tuhan, berarti dia punya kelebihan yang luar biasa enggak? Iya. Tapi ketika Samuel datang, dia sudah begini, aduh saya bukan siapa-siapa, aduh saya orang kecil, aduh saya dari keluarga yang bukan siapa-siapa, kenapa saya jadi raja? Awalnya saja sudah seperti itu sebetulnya Samuel. Oke? Nah, suatu ketika dia perang, berhadapan sama satu musuh yang dia tidak bisa hadapi, dan tiba-tiba ada anak kecil datang ke peperangan menggantikan Saul memimpin peperangan, namanya Daud. Daud anak kecil kemerah-merahan yang gak pernah latihan perang, yang kerjaannya cuma ngangon kambing, betul? Lalu Goliatnya kalah, Israelnya menang. Pulang ke kota, ada rombongan ibu-ibu. Emang dasar ibu-ibu orangnya kan cepet banget responnya dan melakukan segala sesuatu. Nyanyi ini juga agak kebangetan sih ya. Udah tahu yang satu raja, yang satu anak buah gitu kan ya. Gak mikir juga nyanyinya. Dia nyanyi, wow kita menang, Saul mengalahkan beribu-ribu. Saul raja itu bukan? Udah tahu raja ya kan? Tapi kemudian ibu nyanyi lagi, tapi Daud mengalahkan tersungging rajanya. Aku yang raja loh di sini. Aku yang besar loh. Mestinya biarpun Daud yang menghadapi, orang harus lihat yang jadi raja itu saya, bukan Daud. Tersinggung. Dan ketika tersinggung, maka dampak ketersinggungannya ketahuan, Bu. Ingat ya, apapun yang kita simpan di hati, baik itu yang baik itu yang tidak baik, hanya tinggal menunggu waktu terpancar keluar dari hati. Betul? Makanya Amsal 4:23 bilang apa? Wanita, jagalah hatimu dengan apa? Kalau disuruh menjaga sesuatu dengan sungguh-sungguh, berarti penting tidak? Berharga tidak? Iya, Tuhan gak bilang jagalah berlianmu dengan segala kewaspadaan. Enggak. Tuhan gak bilang loh jagalah tabunganmu dengan segala kewaspadaan. Yang Tuhan bilang apa tadi? Hati. Coba bilang sama kiri kanannya, hati-hati sama hati. Amin. Iya. Perempuan itu riskan banget hatinya. Karena tadi dominan perasaan. Jadi tersinggung, Saul tersinggung. Dan salah satu dampak dia tersinggung ketika Daud sedang memainkan kecapi, dia tak bisa lagi kontrol dirinya, dia mau tombak Daud, untungnya tombaknya meleset, Daudnya nggak mati. Oke? Tadi saya bilang, ada orang yang disinggung sama orang lain, dia senyum. Bahkan mungkin orang yang melihat dia disakiti nanya, Bu gak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kalau nggak apa-apanya nggak kudus bahaya ini. Karena suatu ketika orang itu melakukan sekali lagi untuk menyakiti dia, bisa ada termos melayang. Betul? Bisa seperti itu. Bisa ada yang melayang dari tangannya dia nanti suatu ketika. Makanya ini bukan sesuatu yang kita anggap sepele, diabaikan. Karena kalau tidak, tadi saya katakan, ibu-ibu dan saya nggak bisa menikmati berkat Tuhan dalam luas. Makanya kita harus lihat, aku harus sehat dan benar-benar merdeka. Amin. Ya, jadi Saul adalah contoh orang yang terikat dengan ketersinggungan dan akhirnya dia melakukan perilaku yang tidak pada tempatnya. Dan kalau
Ya, tadi saya katakan semua kita bisa tersinggung, setuju? Tapi kalau dikit-dikit tersinggung, hobi tersinggung, nah ini bahaya. Karena dampaknya yang pertama, ibu-ibu bisa dikategorikan punya gangguan jiwa. Pakai bahasa Jakarta aja gampangnya. Tadi mau dikatain orang gila di sini. Marah nggak kalau ada orang bilang, lu kayak lama-lama gila lu. Marah nggak kita kalau gitu? Marah ya? Lu kayak orang gila lu, marah kita. Tapi sebetulnya secara psikologis, secara keberadaan, ketika diperhatikan, memang orang itu punya gangguan jiwa. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit marah, dikit-dikit itu emosinya kacau berantakan, Bu. Oke? Sehingga kalau pakai bahasa kesehatan tadi ada masalah kalau ada masalah jiwa, boleh dibilang tadi saya katakan gangguan jiwa. Kalau dibilang gangguan jiwa, boleh pakai kata-kata yang lebih sederhana, dia lagi gila. Sih? Tapi kita nggak mau dibilang orang gila, betul? Dan memang jangan sampai kita menjadi orang gila, betul? Tetapi kalau itu dibiarkan, terganggu emosinya, terganggu, punya masalah emosi. Yang kedua, dari jiwa lama-lama berpengaruh kepada tubuh. Ya, mungkin sekali dua kali tidak terasa, tapi kalau itu terus terakumulasi dalam tubuh kita, itu bisa tanya pada dokter. Tidak disangkal orang yang bermasalah jiwa itu berpengaruh sama badannya. Suatu kali teman saya datang ke dokter karena mahnya sakit. Ya, mahnya sakit. Lalu kemudian dokter tanya sama dia, kamu salah makan? Enggak. Kamu makan pedas kebanyakan? Enggak. Kamu makan asam kebanyakan? Enggak. Kamu tidurnya begadang? Enggak. Kamu kecapean? Enggak. Dokter cuma bilang begini, oh, lagi banyak pikiran ya. Teman saya nggak bisa ngomong, karena memang ada pikiran. Lalu dokter kasih obat, dia pulang, dia cerita sama saya, Bu, ya saya tahu masalah asam lambung saya kenapa. Jadi waktu pulang dari dokter ya saya nggak minum obatnya karena saya tahu sebetulnya masalahnya di mana. Di pikiran. Ya, nanti jantungnya bermasalah, tiba-tiba migrain, GERD, stroke, karena darah naik mendadak. Ya, ayo ibu, kadang-kadang kita pikir nggak ada hubungannya kan di hati apa di badan. Ya, minimal begini, paling gampangnya saya seringkali kasih ilustrasi begini. Kalau ada orang nyimpen tersinggungnya apalagi dari akar pahit, ya, itu biasanya pelampiasannya macam-macam. Ada yang nggak bisa tidur, betul? Ada yang nggak bisa makan. Kalau almarhum mama saya itu bisa kebaca tuh kalau lagi stres. Kenapa? Kalau dia lagi stres, makan dulu. Kita udah makan, yuk kita ngomong yuk, makan lagi. Nanti sorenya lagi, makan lagi. Kita udah ketawa-ketawa nih, kakak beradik kita langsung bilang begini, lagi stres. Makan dulu. Oke? Baik dia yang nggak makan, baik dia yang kebanyakan makan, dua-duanya bisa bikin penyakit ya? Iya. Nggak tidur, ya, jadi penyakit. Apa-apa jadi penyakit. Jadi lihat, ketersinggungan yang dipelihara dalam hidup kita perempuan nanti bisa bikin kita sakit tubuh. Ya, nanti bisa kita sakit tubuh. Jangan sampai seperti itu. Kita mau sehat senantiasa. Ya. Lalu berikutnya, apa yang bisa berdampak kalau kita digigit tersinggung? Persoalan hubungan, relasi. Sekarang saya tanya dulu sama ibu-ibu, senang nggak punya teman yang dikit-dikit tersinggung? Dan kalau kita punya teman yang dikit-dikit tersinggung, biasanya yang kita lakukan, kita jauhin dia nggak? Iya. Jadi kalau misalnya ibu dikit-dikit tersinggung, Bu, ibu nggak punya teman loh, Bu. Betul nggak? Nanti jangan disalahin. Gak enak banget ya, Family Robinson ya. Semuanya milih-milih. Aku nggak pernah dideketin. Aku nggak. Ya soalnya kalau diomongin dikit tadi, ibu
aja, dia galak. Ya lu aja, jadi suruh aja tuh ibu yang itu nyambut dia. Suruh lagi, bu, tolong tuh, sambut tuh, dia datang tuh. Enggak, lu aja. Galak, gitu kan? Lama-lama kita nggak punya relasi. Betul? Nggak punya relasi. Bukan tempat itu sombong, bukan. Kita hanya sensi. Akhirnya kita nggak punya rekan, nggak punya hubungan, nggak punya komunitas, nggak punya siapa-siapa. Menjadi punya persoalan relasi. Oke? Dan kalau sudah punya persoalan relasi, nanti ibu susah jadi berkat buat banyak orang. Susah berprestasi. Karena pasti ibu-ibu nggak akan jadi pilihan sama teman-temannya. Kadang-kadang ada orang begini ya, saya berdoa supaya VW Robinson seperti itu adanya. Kalau misalnya Bu Nori bikin acara, terus ibu-ibu nggak ikutan, biarlah ya Bu Nori dan rekan-rekannya gini, ya kenapa dia nggak ikutan? Aduh sayang banget. Padahal kita pengen loh dia ikut loh. Ya gimana ya dia ikut ya? Aduh nggak enak banget kalau ada dia. Nggak bisa begitu. Jangan nanti Bu Nori bikin acara, terus ibu ada ibu bilang begini, Bu, saya nggak ikutan ya Bu, terus ibu bilang begini, bagus. Untung, jadi kita nggak perlu susah-susah melarang dia lagi nggak punya, lagi nggak bisa. Coba kayak gitu, betul? Ya. Besok siapa ya yang bisa jadi singer ya di acara VW ya? Kurang satu nih. Yang lain pada nggak bisa, tinggal satu tuh yang sensi yang tadi tuh. Ditambahin ini ya, teman-temannya kayak gini, nggak usah deh, udah kita bertiga aja, nggak usah lah, nggak apa-apa bertiga aja, jangan berempat lah. Gimana kenapa? Nanti kalau dia masuk, nanti nada ketinggian dia marah, nanti kalau lagunya nggak cocok dia marah, udahlah, mengganggu damai sejahtera. Lama-lama besok-besok ibu-ibu nggak akan diajar lagi pelayanan, betul nggak? Ibu-ibu nggak akan dikasih kesempatan lagi untuk bisa jadi berkat. Bukan karena orang lain, tapi ada persoalan yang memang tidak kita selesaikan. Ya, coba bayangin kalau Ibu Kartini tersinggungan, tuh nggak emansipasi kita hari ini. Oke, jadi ibu bisa lihat tuh, ya dampak dari kalau orang tersinggung. Makanya perhatikan lagi tadi. Ya, Alkitab yang kita baca dalam Yakobus 1:19 sampai dengan 21 tadi. Kalau ibu-ibu ingat kalimat yang tadi, ada dua hal yang signifikan yang Alkitab katakan. Ya, yang pertama adalah Alkitab katakan buang yang kotor dan jahat. Jadi kalau ada sesuatu yang menyebabkan kita sakit, menyebabkan kita pahit, menyebabkan kita kecewa, jangan disimpan, Bu. Oke? Jangan disimpan. Alkitab bilang disuruh apa? Buang. Dan bukan cuma buang, tapi berikutnya Alkitab perintahkan apa? Terima firman. Banyak orang buang. Makanya sekarang banyak orang, saya lagi punya masalah emosi, Pastor Marta. Saya lagi punya masalah hati, saya ke psikiater, saya ke psikolog. Di satu sisi nggak keliru, Bu. Mereka juga bisa dipakai Tuhan untuk jadi perpanjangan tangan. Tetapi mereka punya keterbatasan. Ya, seringkali mereka hanya bisa sampai menangani apa yang kelihatan. Tetapi mereka tidak akan meneruskan kepada firman. Oh, saya nggak bisa tidur, nih, stres dulu dan lain sebagainya. Dikasih obat. Betul? Dikasih obat, cuma sampai di situ. Atau sekarang zaman sekarang, kalau ibu suka lihat di media sosial, ada orang yang hatinya terbeban, ada orang yang hatinya berat, datang hipnoterapi, sekarang lagi happening. Oke? Lalu nanti, ya tenaga ahlinya bilang begini, coba bayangkan rasa sakitmu, lepaskan rasa sakitmu. Nanti ibu tiba-tiba melihat tuh orang yang teriak-teriak, betul? Orang yang nangis-nangis. Tetapi cuma sampai di situ. Ketika ditanya, lega, udah teriak-teriak, lega. Tapi hanya sampai di situ. Kenapa? Karena tidak sampai dikembalikan kepada yang seharusnya.
Ya, ini kalau saya cerita panjang banget ibu-ibu, saya coba singkatkan aja begitu. Persoalan roh, persoalan jiwa hanya bisa diberkati dan disembuhkan oleh firman Tuhan, oleh hubungan dengan Tuhan. Amin. Jadi Alkitab bilang setelah buang nggak sampai berhenti buang, setelah didoakan nggak selesai sampai didoakan, malah bahaya kalau selesai didoakan tidak lakukan apa-apa, tambah parah karena setan satu keluar masuk lagi 8. Alkitab bilang gitu kan? Oke. Makanya Alkitab bilang apa tadi? Buang, terima. Yuk bilang sama-sama. Buang, terus terima. Yang dibuang yang mana? Yang jahat, sampah. Oke. Ya, ada ibu di sini sedang ngumpulin sampah, nyimpen sampah, bahasa kerennya hoarder, gitu ya. Oke. Ya, buang. Yang tidak menjadi berkat, buang. Tapi jangan berhenti sampai buang. Alkitab bilang apa tadi? Terima. Apa yang diterima? Firman. Makanya hari ini ibu-ibu datang ke Victorious Woman adalah salah satu terapi untuk memerdekakan, karena di tempat ini ibu-ibu dengan firman. Amin. Buang, terima firman. Amin. Bilang kiri kanan, makanya rajin-rajin ibadah. Setuju nggak? Iya, memang buat apa ibadah? Buat kumpul-kumpul, buat makan-makan, enggak lah Bu. Ya. Nah, selanjutnya perhatikan, ya, perhatikan. Saya akan selesai sebentar lagi. Tadi lihat gambaran besarnya. Buang yang kotor, terima firman. Terus dalam koridor itu berprosesnya kayak bagaimana Bu Marta? Yang pertama, kita harus rendah hati dulu, menyadari kalau aku ini orang tersinggungan. Kita harus rendah hati mengakui, iya aku bermasalah. Karena selama kita tidak merasa bermasalah, kita tidak akan pernah bisa disembuhkan. Betul? Iya. Jadi kita harus sadar, iya ya, aku kok orangnya dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sensi, dikit-dikit marah, dikit-dikit, wah dia yang gak benar nih, aku mau benar. Oke? Jadi harus menyadari dulu Alkitab berkata, ya, dan mengakui. Saya tambahkan sedikit begini Bu. Ini banyak hal saya lihat dalam 30 tahun pelayanan saya. Setiap kita punya area tersinggung beda-beda. Betul? Gak semuanya kalau dikatain gendut marah, setuju? Iya. Saya termasuk orang yang kalau mau dikatain gendut kayak kurus ya, bodoh amat. Ya. Tapi ada orang-orang yang dikatain gendut, dia bisa marah berhari-hari, berminggu-minggu dan gak ditegur itu temannya. Setiap orang punya area tersinggung seperti itu. Saya punya tante, kita boleh bercandain apa aja sama dia ketawa aja kalau dibercandain soalnya. Tapi jangan ikuti anaknya. Jangan ada yang senggol anaknya. Dia nggak tunggu 1, 2, 3, dia akan selesaikan dengan jantan. Iya. Jadi suatu kali, entah kenapa ada laporan dari sekolah, anaknya kenapa di sekolah. Dia lagi masak pakai dasar, berangkat tuh ke sekolah. Coba bayangin. Karena itu area sensitifnya dia. Yang lain disinggung, dia nggak pusing. Ada lagi teman saya satu lagi. Dia mau dikatain gendut kek, mau anaknya dikatain kayak apa kek, mau dikatain kerjaannya pas-pasan kek, it's okay. Tapi jangan ibu-ibu jelekin suaminya. Yang ketawa jangan-jangan dia. Jangan suaminya ikutin. Ya, yang lain boleh. Tapi jangan bilang, suami lo cuma bisa begitu. Sakitnya di sini. Nah, kita juga perlu mengenal area sakit itu yang mana, supaya Tuhan akan menyelesaikannya tepat dan segera, betul? Jangan ditutup-tutupi, enggak kok, kan itu kan.
Bahagia ya, kenapa ya? Aku kalau suamiku dikutip kok aku marah ya? Kadang dia nggak tahu kenapa dia begitu. Roh Kudus akan tolong. Dan Tuhan juga bisa pakai orang lain untuk menolong. Makanya di gereja ada istilah konselor. Ada hamba-hamba Tuhan, ya, yang Tuhan perlengkapi untuk bisa bantu ibu-ibu duduk di depannya dia, terus cerita, kenapa ya Pak, kenapa ya Bu, aku kalau suamiku disenggol kok marahnya banget, dan nanti dia dengan hikmat Tuhan nolongin. Dan akhirnya mungkin bisa ketahuan kenapa dia seperti itu, karena bagi dia suaminya figur bapak, karena dia nggak punya figur bapak dari kecil. Sehingga ketika dia ketemu suaminya dan suaminya kebapaan, suaminya segalanya. Jadi jangan coba senggol suami saya, habis kamu. Oke? Saya agak sedikit sampaikan begini. Ya, makanya langkah yang kedua perlu tahu identitas ilahi. Kenapa? Tadi saya cerita, kalau cuma sampai ke psikolog, psikiater, cuma sampai di permukaan, tapi jarang diselesaikan sampai akar. Tadi ketika datang kepada hamba Tuhan misalnya, atau konselor yang memang diberkati dengan karunia konseling biblikal, maka kemudian ketahuan, oh anak ini, ibu ini kehilangan figur ayah, sehingga dia begitu sakit kalau suaminya atau anak laki-lakinya disakiti sama orang lain, ya kan? Sehingga ketika dia hilang figur ayah, dia merasa dirinya itu bukan siapa-siapa tanpa seorang laki-laki. Dia merasa kecil, dia merasa minder, dia merasa tidak bernilai, ya. Sehingga dia akan merasa bernilai kalau ada figur laki-laki. Sekarang saya mau tanya, ibu bisa lihat krisis identitas nggak sama orang ini? Oke? Padahal kalau dia sembuh, kalau dia bebas, dia akan tahu dia anak Tuhan yang apapun situasinya dia berharga di mata Tuhan. Amin. Berarti dia punya persoalan sama Tuhan nggak sebetulnya? Dia nggak bisa lihat Tuhan lihat dia seperti apa. Oke? Makanya kalau sudah datang sama Tuhan, berikutnya peluklah apa kata Tuhan tentang kita. Amin. Ibu-ibu hari ini harus menyadari ibu-ibu ada bukan karena perkataan manusia. Ibu-ibu ada di ruangan ini karena Tuhan memandang kita berharga. Amin. Jadi orang yang melakukan apapun, kalau kita tahu siapa kita akan berkata begini, kamu boleh katakan aku jelek, kamu boleh katakan aku lemah, tapi aku tahu di hadapan Tuhan aku luar biasa. Amin. Sehingga orang yang seperti itu nggak mudah tersinggung. Setuju? Mudah. Ya. Dan selanjutnya miliki yang namanya pikiran Kristus. Dengar firman. Oke? Kalau ada apa-apa, langsung lari sama Tuhan, teriaknya sama Tuhan, nangisnya sama Tuhan, terima perkataan Tuhan. Alkitab berkata, maka kelegaan akan menjadi bagian kita. Amin. Ya, saya berdoa ibu-ibu di ruangan ini harus jadi ibu yang sehat, ibu-ibu yang merdeka, ibu yang diberkati Tuhan. Ya, maka yang terakhir slide saya, ibu-ibu perhatikan. Kenapa kita nggak bisa nikmatin berkat Tuhan? Ya, kenapa kita nggak bisa berkat Tuhan? Seorang yang terikat sama ketersinggungan itu akan sibuk menjaga hatinya, Bu. Bukan karena dia menjaga hal yang baik, tapi tadi saya sudah terangkan supaya nggak kenapa-kenapa, nggak disentuh sama orang lain. Akhirnya fokusnya sama lukanya, ya. Lalu kemudian dia seringkali menangisi keberadaannya. Kalau dia rajin disinggung sama orang, dia akan pikir begini, kenapa ya hidupku kayak begini ya? Kok semua orang gak suka sama saya ya? Kok kayaknya aku ini ya gak berharga ya? Dan kalau itu diteruskan, amit-amit bunuh diri, Bu. Betul? Bisa seperti itu. Jadi dia nangisi keberadaannya seperti itu. Lalu yang lebih bahaya lagi, dia bisa berstrategi untuk membalas apa yang orang perlakukan terhadap dirinya. Sudah ibu bisa lihat kan? Cuma hanya gara-gara kalimat sederhana, ada orang bisa dibunuh sama orang yang tersinggung. Kan sekarang lagi marak banget tuh di media sosial. Oke?
Cuma gara-gara kalimat sedikit, tiba-tiba ibu dibunuh anak, perempuan dibunuh pacarnya, cuma gara-gara tersinggung. Mengerikan sekali ibu, ya. Hal ini membuat mata seseorang tersebut tertutup dari apa yang baik, dari apa yang Tuhan berkati, dan dari pencapaian yang bisa dimiliki, sehingga orang tersebut menjadi sulit menerima berkat Tuhan. Saya sekali lagi berkata hari ini, biarlah hari ini kita orang-orang yang mengalami berkat Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Selalu ada Tuhan. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, sudah selesai. Dia sudah selesai menguduskan dirimu, dia sudah selesai memerdekakan dirimu, dia sudah selesai menyiapkan segala yang baik buat dirimu. Bagian kita hari ini adalah bangkit dari sakit hati, bangkit dari kekecewaan, bangkit dari luka lama kita, bangkit di dalam hal yang salah, dan hidup bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Sehingga ayo ibu VW keluar dari ruangan ini penuh dengan sukacita. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Tangan kami. Kita bangkit berdiri di dalam Tuhan. Siapa yang mau menerima berkat Tuhan berlimpah? Amin. Siapa yang mau mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan? Amin. Semua kita mau mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Boleh angkat tangan kananmu? Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu, katakan apa? Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Yes, hidup sehat benar. Amin. Mari taruhkan tangan di dada hari ini. Bapak di surga, kami mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan yang begitu amat mencintai kami. Engkau Tuhan yang selalu ingin melihat kami diberkati, melihat kami mengalami kenikmatan yang datang daripada Tuhan, sehingga Engkau Tuhan yang selalu ingin melihat kami merdeka, sehat, dan berkemenangan. Hari ini tidak ada kebetulan kami ada di ruangan ini mendengarkan firman-Mu. Bapa, kalau itu adalah kehendak yang terbaik daripadamu, Tuhan berkati kami. Berkati kami. Kalau memang ada kekecewaan, kemarahan, sakit hati, kepahitan sekalipun, Tuhan, biar Roh Kudus bekerja di hati kami. Roh Kudus dengan lembut menjamah kami dan menuntut kami untuk bisa berproses agar merdeka. Sehingga apa yang Rasul Paulus katakan terjadi dalam hidup kami adalah wanita-wanita Allah yang benar-benar hidupnya merdeka. Ampuni kami, dan kami percaya ketika kami minta ampun sungguh-sungguh, kuasa darah Yesus memerdekakan kami, menguduskan dan menyehatkan kami, dan ajar kami Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ajar kami juga untuk melepaskan berkat bagi orang itu ya Bapa, sehingga ketika kami tabur baik, kami akan menuai baik. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih buat ciptaan Tuhan bagi kami. Segala kemuliaan yang bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Ingin sehat di dalam Tuhan bersama, katakan Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan yang terkasih. Victorious moment. Kita semua diberkati, amin. Amin. Kita sudah diberkati firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya beserta kita pada siang hari ini, dan saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan dari kita siapkan setiap persembahan kita, apapun itu yang mau kita bawa kepada Tuhan, dan saya mengundang hambanya yang akan berdoa untuk persembahan.
Terima kasih Pastor Mata untuk firman-Nya. Jadi Ibu Bu, jangan kita gampang tersinggung ya. Biar kita tetap bersuka cita ya. Karena kita usianya juga udah usia makin tua. Jadi kita nggak boleh tersinggung lagi. Kita mau memberikan persembahan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan pada siang hari ini di ibadah Victor Solon ini Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami bisa ada di bulan April